Sudah absen semua ya? Sudah. Saya kemarin itu ada yang belum absen. Akhirnya kalau udah udah saya tutup kan saya nggak bisa bantu lagi loh. Ini Naufal Arfananda Azril kemana? Ini kalau gabung saya hitung telat. Naufal. Ini saya sudah sekilas membaca masing-masing ide bisnisnya, menarik sekali ya. Nanti kita akan coba konfirmasi satu-satu. Saya akan coba konfirmasi satu-satu. Biar bisa dapat masukan dari teman-teman yang menginspirasi ya. Saya yakin teman-teman yang lain aku agak malas nyari baju kemeja inspirasi untuk ide bisnisnya. Ya, tapi kemejaku ini aku note aja. Oke. Nah, silakan semuanya nyalakan kamera dulu. Tuh, kalau rapi kan cantik dan cakep-cakep. Ya, Mas Bagus, terima kasih ya sudah gabung tadi. Izinnya telat, ternyata perjalanan sepertinya lancar, bisa gabung tepat waktu. Terima kasih. Udah kangen ya, pengen ngampus ya? barusan dari kampus, Bu. Oh, barusan dari kampus. Ngurus apa? Ya. Nah, Bu? Urus apa? Si Gus. Ngurus apa? Nemenin adik buat beli alma mater sama barang. Nemenin adik buat ambil alma mater. Oh, alma mater yang beli. Oke. Selamat ya adiknya, berarti keterima. Oke, Dahlia, Raihan, Yoga, Torik. Ya, sekarang kita tuh ngelaporin sendiri. Jadi kegiatan belajar kita laporkan. Jadi kalau nggak laporannya nggak benar kan nanti juga kena. Oke. Langsung saja ya, agenda hari ini kita akan dengar presentasi masing-masing ide bisnis. Yang lainnya nanti bisa memberikan kontribusi ya berupa masukan. Kalau bisa minimalkan pertanyaan. Kalau pertanyaan itu pertanyaan yang menginspirasi, yang itu bisa sekaligus mengkonfirmasi, sekaligus bisa ngasih masukan gitu ya. Jadi pertanyaan itu yang mengandung mengandung masukan lah, ya. Nah, nanti untuk mekanismenya nanti saya pilih, saya urutkan aja sesuai yang dikumpulkan sama ketua ya. Waktu presentasi masing-masing 5 menit. Nanti diskusinya maksimal 10 menit, jadi per kelompok atau per orang per ide bisnis 15 menit gitu ya. Atau misal presentasi 10 menit berarti diskusinya 5 menit gitu. Jadi jangan lama-lama. Jadi silakan dipaparkan aja link-nya atau BMC-nya, soalnya tadi ada yang beberapa yang BMC ya. Jadi kalau BMC aja, link Canvas aja, BMC aja. Yang jelas sih nanti jelaskan ide bisnisnya itu seperti apa, terus langsung ke segmennya, unique value proposition, terus dan lain sebagainya.
Terus nanti kita coba mendengar masukan dari teman-teman ya. Mungkin juga nanti ada sedikit masukan dari saya. Oke. The first one, Brenda, kelompoknya Brenda. Ya, Bu. Silakan. Ya. Siapa yang mau jelasin? Mungkin bisa ditampilkan link kanvasnya. Bisa di backup teman-teman satu kelompoknya yang lain, ada Dewi Kris Wijaya, Lara Sesanti, Laurentia Natalia Fortuna. Ya, silahkan dimulai. Brenda and Friends, Laras, Laurentia, Dewi Kris. Ya, Bu, sebentar baru mau ditampilkan, teman-teman. Iya. Sambil dijelasin idenya apa, sambil salah satu anggota lain menjelaskan sambil yang satunya menyiapkan presentasinya, silakan. Ayo. Mbak Laurentia, bisnisnya terkait apa sih? Thrifty, Bu. Ya, silakan dijelaskan. Aduh, bentar. Jadi kita di situ nanti jualin baju bekas tapi baju branded gitu, Bu. Bentar. Segmennya? Ini saya baru mau ngeluarin bahannya, Bu. Bentar. Bu, saya boleh bantu? Boleh, silakan. Ya, itu untuk segmennya itu karena sekarang sedang kegiatannya banyaknya online, itu tuh kita sasarannya ke remaja dan pekerja seperti itu, Bu. Karena mereka dominan masih sangat memandang tentang fashion gitu, Bu. Soalnya kan ini meskipun bekas tapi ini tuh baju-baju yang bermerek gitu. Ya, problemnya apa sih? Gimana, Bu? Problemnya? Yang pertama mungkin itu ya. Dalam yang pertama itu mungkin memperoleh kepercayaan dulu kepada konsumen tentang itu kan tidak ibaratnya baju second, jadinya tuh memperoleh kepercayaan sama pelanggannya dulu kalau itu tuh benar-benar dijamin keasliannya dan bersih seperti itu walaupun itu baju bekas. Terus juga dalam mencarinya mungkin yang kita harus turun itu. Tapi kalau yang lainnya bisa dilakukan secara online. Atau saya yang tampilkan aja deh kalau susah ya.
Ya, ini dari kelompok 1 ya. Problemnya, ingin memiliki baju yang bermerek, berkualitas, dan masih bagus dengan harga di bawah harga normalnya. Ini nanti disebutkan 3 problem ya. Jadi customer pain. Jadi apa sih yang menjadi masalah konsumen saat ini, atau customer gain? Apa yang ingin dicapai oleh konsumen yang selama ini belum dipenuhi oleh penawaran lainnya. Nah, nanti di problem ini ditulis juga alternatif yang ada saat ini atau existing alternatif ya, kira-kira sudah ada belum produk atau ide yang penawaran yang mirip dengan kalian atau yang hampir sama kayak gitu. Terus solution ya, solusi dari kalian. Nggak ada masalah sih kalau solution. Terus unique value proposition-nya kalau bisa single kalimat yang sederhana ya, satu ini tapi kalimat tersebut tuh ngena gitu lah ya. Terus di unique value proposition nanti ada high concept, nanti bikin jargon yang itu mudah diingat oleh customer. Terus unfair advantage, menawarkan barang yang unik karena hanya satu spesies saja setiap stoknya. Protokol packaging yang unik, meminimalisir. Kalau bisa ini diambil satu apa 2 unfair advantage ya, atau 3 yang benar-benar susah ditiru oleh usaha lain, distributornya atau suppliernya, suppliernya adalah eksklusif atau apa gitu yang susah ditiru oleh orang lain. Ini letak kotak-kotaknya diperbaiki ya, disesuaikan sama format aslinya. Diperbaiki letak ininya, formatnya, key matrix-nya. Baik, Bu. Nggak apa-apa, channelnya selebgram. Channelnya berarti selain sosial media, apalagi kayak gitu. Kalau perlu ada yang ditambahkan. Customer segmennya ini kan remaja sampai dewasa, nanti ditambahi early adopter. Jadi early adopters itu siapa sih yang akan kalian beri penawaran pada awalnya kayak gitu. Cost structure-nya ini ke biayanya. Jadi masih belum tepat di baju bekas tapi branded atau bekas toko, ini belum tepat. Revenue stream-nya ini kamu dapat uangnya itu dari mana? Dari penjualan baju misal, atau penyewaan. Kalau penjualan ya penjualan aja, jadi nggak usah keuntungan yang diambil 20.000 per pieces. Nanti diperbaiki ya. Oke, dari yang lain ada yang ingin diberi masukan untuk bisnis ini? Ini apa sih yang kan tadi kan bisnisnya tentang baju bekas ya? Mungkin ada yang mempunyai pendapat mungkin dari kelompok lain. Silakan kasih masukan dong buat teman-temanmu ini. Silakan. Ya. Ya, siapa? Sebutkan nama ya biar saya bisa catat. Yoga. Oke, Yoga. Gimana Yoga? Oh ya, Bu, saya mau bantu jawab, Bu. Ya, silakan. Terima kasih buat Mas Yoga atas pertanyaannya. Jadi thrifting itu biasanya kita kan pulang dulu. Nah, itu nanti kita nggak langsung jual ke konsumen, tapi kita cuci dulu. Jadi kita laundry dulu, kalau enggak ya, kalau laundry kan mahal ya, kita cuci dulu, terus kita pakai setrika dulu, terus pakai pewangi, terus dijual. Jadi nggak bolong-bolongan kita beli terus kita langsung jual gitu, enggak. Itu. Ya, makasih Mbak Brenda. Satu lagi pertanyaan langsung nanti
pertanyaan atau masukan langsung, nanti lainnya bisa tulis di chat box ya. Atau di WA group aja biar terdokumentasi. Satu lagi, yang pertanyaan langsung. Silahkan. Gimana Mas Yoga, udah cukup jawabannya? Atau ada masukan lain? Cukup. Ya, dan Sama, Mas. siapa? Ayo. Bu, Ya, Mas Billy, gimana Mas Billy? saya mau nanya juga Ya. yang berhubungan dengan pertanyaan Yoga tadi. Kalau Yoga tadi kan menanya apakah dengan musim penyakit virus corona seperti ini dengan menjual baju bekas itu apa tidak membuat konsumen takut atau ngeri untuk beli produk tersebut. Nah, sedangkan jawaban Mbak Brenda kan cara ngatasinnya ya dengan tidak langsung dijual, tapi dicuci dulu, dibersihin dulu dan segala macam. Nah, tapi kan konsumen itu melihat produk itu dari apa yang dijual gitu loh. Mereka melihat pertama ya mereka tahunya itu bekas, tapi mereka kan nggak tahu bagaimana di belakangnya diapain, dicuci atau segala macam. Nah, bagaimana cara kalian untuk bisa konsumen itu pertama melihat produk kalian itu berani atau yakin bahwa itu bersih, bahwa itu aman gitu loh, bahwa itu ya sudah bersih lah gitu untuk digunakan. Dan membuat mereka bisa percaya kalau barang kalian tuh aman lah, bisa dikatakan dari virus corona ya, bisa dibilang yang saat ini. Itu aja. Bagaimana ininya lah cara kalian menarik pelanggan dengan tantangan produk kalian yang mungkin sekarang ditakuti karena ada virus corona ini. Itu aja. Terima kasih. Gimana tanggapannya untuk kelompok 1? Saya akan membantu menjawab, Bu. Terima kasih pertanyaannya untuk Billy. Nah, jadi kan kita itu jualannya jualan barang thrift atau barang bekas. Untuk menarik pelanggan, jadi kita sebisa mungkin itu membuat katalog dan cari barang-barang yang branded yang masih bagus dan meminimalisir kecacatannya untuk menarik para pelanggan. Soalnya baru-baru ini itu lagi ngetren banget yang ngetrif gitu. Jadi kita akan pasang testi-testi nanti di feed Instagram, terus menampilkan katalog-katalog foto yang berkualitas yang dapat menarik para pelanggan. Dan dari testi itu nanti kan pelanggan bisa melihat sendiri bagaimana testi-testi yang telah diberikan customer yang sudah membeli dari barang kita. Gitu. Bu, saya mau nambahin, Bu. Boleh. Mungkin biarkan ini intinya Mas Billy tanya intinya itu gimana caranya biar konsumen itu percaya kalau itu benar-benar bersih, katakanlah gitu. Mungkin kita bikin ini aja ya, kayak highlight di Instagram. Kita bikin aja kayak video kita cuci bajunya, terus kita disambung dengan testimoni yang ada kayak tadi Mbak Laras bilang. Mungkin nanti testimoninya pasti bakal bilang kalau sampainya cepat, bajunya wangi, bersih, gini bla 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 gitu. Jadi Pasti kayak akan kita bikin highlight aja pokoknya proses kita langsung kayak prosesnya tuh kita on gitu loh, kayak kita kamerain gitu loh, maksudnya kayak kita videoin maksudnya gitu Bu. Oke.
Jadi lebih transparan ya konsumen. Cuman masukan dari tadi yang pertama Yoga sama Mas Billy itu patut dipertimbangkan juga karena memang sekarang itu masyarakat lebih concern lagi masalah kesehatan ya, terutama di era pandemi ini. Jadi apapun tuh pasti dipertimbangkan dari sisi kesehatan. Nah ini coba dipertimbangkan lagi dan kalian pastikan bahwa rasa kekhawatiran ya, anxiety dari calon customer kalian itu bisa hilang ketika melihat produk kalian dan bisa tertarik gitu loh. Karena tanpa virus pandemi sendiri sebenarnya jualan barang bekas itu susah-susah gampang kayak gitu kan. Saya bilang susah-susah gampang itu kan nggak semua konsumen itu tertarik harga murah, tapi mereka juga melihat barangnya seperti apa ketika murah tapi bekas itu kadang mereka jadi walaupun masih bagus mereka kan itu kan kaitannya dengan dengan bukan gaya hidup sih, dengan bisa sih dengan pride kayak itu, kebanggaan gitu kan. Jadi segmen yang suka barang bekas tuh apakah masih memadai sekarang, ditambah ada pandemi kayak gitu, itu patut dipertimbangkan untuk kalian apakah bisnis ini akan direalisasikan menjadi bisnis inti dari praktik simulasi bisnis sekarang atau memikirkan cara yang lain, karena emang itu tantangannya berat untuk pakaian bekas ini. Pertama, tanpa pandemi pun ini agak susah kayak gitu loh. Kedua, ditambah ada isu-isu kesehatan terkait pandemi. Nah, ini cara meyakinkannya gimana itu harus dipikirkan, ya. Intinya, kekhawatiran teman-teman tuh harus bisa diselesaikan ketika bisnis ini tetap dijadikan bisnis inti kalian untuk mata kuliah praktik bisnis kayak gitu ya, supaya jangan sampai tidak ada penjualan sama sekali. Itu karena memengaruhi nanti hasil akhir atau nilai akhir kalian kayak gitu ya. Jadi mending yang intinya pastikan dulu kayak gitu. Sudah. Nanti untuk segala masukan lain bisa di WA group ya disampaikan. Terus yang selanjutnya, terima kasih Mbak Brenda and Friends ya. Mungkin bisa didiskusikan lagi pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman ya, bagaimana kedepannya untuk meyakinkan customer ketika bisnis ini fix dijalankan. Ya. Oke Bu, baik Bu. Ya, selanjutnya adalah kelompoknya Aditya, Fajar, Gabriel, Ira, Raihan. Silakan. Langsung dijelaskan mau presentasi sendiri apa mau bantu saya tampilkan? Saya tuh biar cepet. Karena kasihan nanti kalau yang lainnya nggak dapat ini. Mana Mas Adit mau tampilin sendiri aja ya biar enak ya? Oh gitu. Iya Bu, bentar. Nunggu teman-teman ini. Mas Gabriel bisa jelasin selayang pandangnya, overview of your business idea. Oh, yang lainnya siapa nih, Ira? Ini Gabriel kayak nggak ada ya? Nggak masuk ya? Kok tadi ada di absen OCW tapi di Zoom-nya nggak ada ya? Mungkin bisa minta tolong bantuin Bu buat nampilin. Ini Gabriel nggak ada, Adit ada, Ira ada nggak Ira? Ira ada? Ira?
Di Oh, pakai unmute itu, dua. Bu. Ya, lagi connect kayaknya sinyalnya. Rehan ada ya? Oke. Ya, bisnisnya tentang apa nih? Ya, pertama apa? Mangkau buka bisnis fashion, Bu. Silakan dijelasin ke teman-temannya. Fashionnya tuh dari open BO, pre-order itu kaos, kemudian sama daster atau piyama gitu, Bu. Dijelasin ini isinya. Jadi, Bu, maaf izin membantu menjelaskan ya, Bu. Ini kayaknya Ya, Adit silakan. agak low connection. Iya. Jadi yang pertama, maaf kita belum masukin ke modal kotak-kotak itu, Bu. Ya. Kami kira malah karena modelnya dijabarin, jadi kita jabarin. Jadi yang pertama itu ada dalam link canvas ada problem. Nah, di sini kami mendefinisikan, menjabarkan bahwa bahwasanya dalam problem itu ada 3, yaitu yang pertama persepsi konsumen, kedua penentuan kerjasama partner, dan ketiga keamanan. Ini perlu dijelasin nggak? Apa lanjut ke segmen selanjutnya? Jelasin aja, sebenarnya ini kan kamu tuh masih sangat tersirat banget ya. Sebenarnya kalau pernyataan problem tuh problemnya tuh apa sih spesifik? Misal konsumen merasa apa gitu kan kesusahan. Jadi kan problem itu berasal dari anxiety ya, kecemasan ataupun masalah atau pain dari konsumen itu sendiri. Silakan. Baik, jadi yang pertama itu ada persepsi konsumen. Seperti yang telah disinggung oleh Bu Rizky, bahwasanya kayak konsumen tuh ada keraguan atau kecemasan. Misal kayak kan kita sistemnya PO dan produk kita PO dan rencananya mau yang piyama atau daster ya. Nah, jadi kan ini kita sistemnya juga online ya, Bu. Teknisnya itu secara online, jadi pelanggan nggak bisa lihat secara kan cuman media yang dilihat sama pelanggan atau calon konsumen itu via digital atau via online. Jadi mungkin ini nanti perasaan konsumen ini jadi ini nanti ukurannya besaran atau enggak, desainnya sesuai atau enggak, bahannya gimana. Nah, kami menjadikan persepsi konsumen tersebut menjadi sebuah problem. Dan yang kedua, penentuan kerjasama partner.
fashionable, dan yang selanjutnya pelayanan. Nah, label di sini yang kami maksud seperti label yang ada di belakang leher itu, di kerah baju itu, atau hang tag, atau dan sebagai dan berbagai jenis lainnya. Kedua, desain fashionable itu kita juga nanti mungkin cara teknisnya desain by riset. Jadi kita riset terlebih dahulu desain yang misalnya sedang booming atau sedang trennya sedang cocok, yang cocok di kalangan segmen kita. Dan yang ketiga, pelayanan. Kalau pelayanan ini mungkin sifatnya masih subjektif ya, jadi setiap orang beranggapan beda-beda. Tapi kita mengusahakan bahwa pelayanan masuk ke dalam top 3 feature dalam usaha kami. Oke, yang selanjutnya unfair advantage. Mungkin ini bisa dilanjutkan sama Mas Adit. Ya, seperti yang dijelaskan tadi dari Mas Rehan, kita bisa membranding dari label itu sendiri terkait dengan merek kita. Itu menjadi sebuah keunggulan lebih dari promo untuk memperkenalkan brand kita. Kemudian ada revenue stream. Ya, kalau profit kita jelas ingin menginginkan sebuah profit, entah itu besar atau kecilnya, yang penting kita ingin usahakan itu sekuatnya. Kemudian dari modal sendiri kita patungan, entah itu berapa besarnya itu tergantung dengan kekuatan masing-masing. Kemudian cost structure. Mungkin ini bisa dari Mas Rian lagi, soalnya banyak. Yang pertama dari cost structure, yang pertama produksi, kedua transportasi, ketiga biaya membayar partner kerja atau bahasa gampangnya fee. Terus selanjutnya biaya marketing. Ini untuk entah iklan dan sebagainya, entah iklan, pamflet dan sebagainya. Terus selanjutnya key metric. Yang pertama ada jumlah customer yang didapatkan. Kedua, jumlah penjualan. Kedua, jumlah penjualan paket bundling. Dan yang ketiga, pelanggan atau retention. Nah, untuk yang poin kedua tadi atau penjualan paket bundling ini, jadi kita menggunakan salah satu salah satu teknik atau salah satu ide-ide buat di marketingnya sendiri. Jadi ketika kita membuka satu PO, jadi itu PO kaos maksudnya, itu tidak melulu cuman produk kaos saja, tapi kita mainnya satu paket. Ada paket. Paket. Nah itu ada. Itu nanti mungkin bisa dijelaskan ketika produknya sudah terrealisasi. Terus selanjutnya yang terakhir adalah channel. Yang pertama website, kedua Shopee. Ini berdasarkan track record marketplace paling rame. Jadi belakangan ini yang paling rame itu kami riset adalah Shopee. Terus ketiga salesperson, dan yang keempat paid promote. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait link Canvas dari usaha kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti diperbaiki formatnya ya dari saya. Terus tadi ada beberapa yang nggak masuk. Top 3 features sebenarnya ini
Harusnya di solution ya, karena kan Lean Canvas itu problem, solution, problem, customer segment, unique value proposition, solution, unfair advantage, revenue stream, cost structure, sama key metrics, sama channel. Jadi untuk problemnya nanti diperbaiki ya, seperti tadi persepsi konsumen. Nah ini perlu digarisbawahi, persepsi konsumen itu masalah yang dihadapi konsumen. Nah kalian itu hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi bukan masalah yang dihadapi kalian, tapi masalah yang dihadapi konsumen saat ini. Misal konsumen itu sekarang merasa susah mencari makanan sehat dan murah. Terus akses ke produk organik itu terbatas. Belum ada penjual makanan yang terdapat sertifikasi misal ya sertifikasi kesehatan kayak gitu. Nah, nanti ide bisnis kalian adalah misal catering sehat beserta sertifikasi dari ahli gizi misal. Itu kan usaha kalian itu menjawab tadi masalah-masalah konsumen tadi. Konsumen tuh pengen makanan sehat tapi masih mahal. Terus tadi belum ada yang melabeli dengan sertifikat kesehatan kayak gitu. Nah, kalian datang itu untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, customer segmentnya oke, nggak apa-apa. Ya, terus unique value proposition-nya tadi ya kalau bisa satu kalimat yang yang ngena gitu, kayak kemarin kan Domino Pizza itu kan pizza fresh delicious pizza deliver in your door in 30 minutes or less or it's free kayak gitu kan. Jadi itu kan kayak dia itu ingin memberikan sebuah pizza yang segar yang dalam waktu 30 menit atau kurang. Nah, ketika nanti pizzanya nggak terkirim dalam waktu 30 menit atau kurang, nanti pizza itu gratis, nggak usah bayar. Berarti komitmen mereka untuk memberikan kepada konsumen pizza yang masih panas dan enak lah ibaratnya itu kan tinggi kayak gitu. Bahkan mereka mau menjamin ketika tidak sampai dalam waktu 30 itu akan digratiskan pizzanya. Sama, kalian buatlah sebuah unique value proposition yang semacam itu. Jadi top 3 feature nanti ganti solution aja. Solusi dari masalahnya apa? Misal tadi baru menyediakan outfit atau produk fashion yang tidak gerah dengan warna yang tidak cepat pudar, itu masuk sebenarnya ke solusi. Nah, unfair advantage itu tidak sebatas label. Unfair advantage itu sumber daya yang kalian miliki yang itu susah ditiru atau dikopi oleh perusahaan lain. Ya, misal kalian punya desainer handal atau punya sistem pewarnaan yang customize dari pabrik. Jadi tempat lain itu nggak bisa dapetin warna kayak kalian karena kalian itu langsung minta pesan langsung dari pabrik, misal seperti itu. Nah, revenue stream itu bukan profit, bukan modal. Jadi aliran pendapatan itu berasal dari mana? Dari penjualankah, penjualankah, atau dari sewa, atau dari langganan, ya, atau dari apa gitu kan? Cost structure ini oke, ya, tapi sebutkan cost structure yang paling utama yang itu rutin dikeluarkan ya. Nah, kalau lebih bagus lagi ada kisaran berapanya. Terus untuk key metrics ini udah tepat tapi kurang angkanya berapa, customer yang didapat misal 100 per bulan atau 100 per hari ya gitu. Nah, channelnya sudah oke sih. Itu aja yang perlu diperbaiki. Nah, mungkin ada tanggapan dari teman lain sebagai masukan, silakan. Yes. Untuk mengungkit kinerja individual kalian. Silakan dari teman-teman. Biar ada nilai keaktifan. Silakan. Bu. Ya, silakan. Mau Iya, izin Cik. tadi, minta maaf baru masuk, Bu. Oh iya. Nggak apa-apa. Mungkin ada tambahan dari Gabriel.
Belum, Bu. Ya silakan kalau yang mau bertanya silakan raise hand di Zoom ya biar saya gampang lihatnya. Silakan. Saya mau tanya, Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada kelompoknya David sama Tasya. Ira Rehan. Oke. Ya. Saya mendengar tadi kalau dia itu akan menjual tentang fashion unisex. Nah, menurutku itu fashion unisex itu terlalu universal sih. Maksudnya nggak terperinci apa gitu. Nah, saya mau tanya itu, maksudnya fashion unisex itu apa? No? Kan fashion unisex itu banyak seperti ya, katok apa, kaos, sempak, kawan. Ya terserah itu kan banyak loh fashionnya. Nah itu apa ya maksudnya yang terperinci? Ya itu, mohon bisa dijawab. Ya, silakan. Terima kasih Mas Torik atas pertanyaannya. Mungkin barangkali Mas Adit ingin dijawab. Atau Mas Gap. Nggih, matur suwun Mas Torik. Jadi untuk unisex itu sendiri di produknya kita nanti itu ada kemungkinan, ini kita masih kemungkinan ya. Kemungkinan kita akan jualan daster atau apapun itu juga kita enggak maksudnya daster itu kan perempuan. Nanti juga kita ada buat baju dan bajunya itu labelnya menurut kemungkinan itu labelnya kita sendiri. Nanti bisa dibeli sama yang laki-laki. Jadi kita bisa bilangnya itu unisex karena laki-laki juga bisa beli, daster buat perempuan juga bisa beli. Ada tambahan Mas Torik? Ya, menurutku meskipun universal udah ke fashion, tapi kalau setiap barang itu mempunyai perlakuan yang berbeda dari segi marketingnya maupun apa semuanya lah. Nah, kalau jenengan itu masih belum terperinci itu menurutku link canvasnya ya juga nggak bisa mendeteksi secara real gitu loh. Soalnya barangnya pun masih bias menurut saya loh ya. Soalnya setiap barang tuh antara katok dan kaos tuh itu berbeda loh masnya. Strategi marketingnya juga berbeda menurut saya loh ya. Itu ya. Ya. Ini kan Mas Torik gambaran luasnya. Kalau gambaran terperincinya biar itu strategi pemasarannya kita. Ya Mas Gabriel saya memberikan. Ya, aku ya rambut kok. Ora. Aku paham. Matur suwun, Trik. Nggih. Ada lagi Pak? Ya. Makasih loh Mas Torik, ini pertanyaannya bagus sekali karena benar fashion unisex itu terlalu umum loh. Kamu awal-awal gimana cara biar narik konsumen tuh kalau terlalu umum kayak gitu kan? Kalau produknya tuh mau apa ditentukan kayak gitu. Misal nambahin. Oh ya boleh. Ya. Ya itu kemarin dibuat unisex tuh biar nanti kalau pas produknya muncul itu biar jadi surprise gitu loh Bu. Jadi kita gitu. Iya sebenarnya gitu Bu. Sebenarnya gitu. Oke. Berarti tapi bisa loh ya, bisa jalan loh ya. Oke. Dalam nama tuh. Hah? Iya ya. Bisa jalan ya. Biar kita bisa. biar kita setidaknya bisa yakin lah kayak gitu. Oh berarti ceritanya surprise gitu. Nanti sistemnya PO berarti kan? Iya Bu, kalau yang kaos itu kan karena tapi kalau yang daster kayaknya nanti adanya ready stock Bu. Oh daster ready stock. Dasternya tuh label bikin sendiri. Ya labelnya satu Bu, satu sama kaos. Oh dasternya dari bahan rayon apa bahan katun nih? Kayak bahan kaos-kaos gitu atau rayon-rayon yang kayak lagi ini sekarang?
itu masih Kalau dalam proses. daster mungkin nanti bisa dari rayon, kalau enggak sama santu, Bu. Jadi gitu. banyak khusus untuk daster sendiri. Oke. Jangan lupa dibeli ya Bu besok Bu. Jangan kayak gitu. Nanti dosen beli semuanya. Jadi malah kita sebenarnya akan pemantau ya. Jadi kalian tuh strategi pemasarannya gimana kayak gitu. Jangan hanya ke ke teman-teman memaksa teman untuk membeli itu gak bagus juga. Jangan. Jadi saya pengen malah akan apresiasi ketika customer-nya tuh universal. Tiba-tiba ada orang Sulawesi, ada orang mana. Berarti kan strategi pemasaran kalian bagus. Nah ini boleh colong start ya, boleh ya kalau memang membutuhkan merasa 5 minggu itu nanti nggak cukup, bisa kapanpun bisa dimulai, tapi paling lambat dimulai pada minggu kelima. Jadi nanti kalau kalian sudah membuat sosial media apapun itu, Shopee, Instagram atau Twitter, nanti tolong beritahu saya segera kayak gitu, karena itu nanti nyangkut dalam penilaian proses ya, nanti kalian itu bisa nambah nilai kayak gitu. Jadi saya susah menilai ketika kalian tidak ada progresnya gitu. Besok saya akan mulai siapkan form penilaiannya ya. Jadi nanti saya jelaskan saya menilainya dari aspek apa aja kayak gitu. Oke, nanti kalau ada masukan lain silakan di WAG ya. Terima kasih untuk kelompoknya Ira and Friends ya. Nanti perbaiki kanvasnya, tolong diperbaiki sesuai yang saya arahkan ya. Ya, siapa? Ada yang ingin berpendapat tadi? Belum. Oke. Sekarang untuk Bikes itu dari Alvin Bagas, Rina, Siva, Aulia, Safitri. Silakan jelaskan singkat aja ya. Ya Bu, boleh bantu itunya Bu. Ya. Jadi ini kita biasanya bikin custom case gitu. Untuk problemnya, biasanya kan tuh konsumen, misalnya dari kita sendiri tuh bosen dengan desain yang pasaran itu aja sama kayak temennya. Terus sulit mencari case di toko yang cocok dan selera dan tipe, kan seleranya cocok tapi tipenya beda. Terus itu ingin punya dengan desain sendiri atau pengen pakai foto atau gambar yang dipengenin gitu. Untuk solusinya kita nyediain katalog untuk desain-desain yang menurut kita bagus dan kekinian. Terus kita juga menyediakan case untuk hampir semua tipe HP sesuai keinginan dari konsumennya. Lalu solusi yang ketiga itu konsumen dapat memesan desain custom sesuai dengan keinginan mereka. Unique value proposition-nya, kami membantu pengguna yang menginginkan case HP dengan desain custom sesuai dengan keinginan dan tersedia hampir untuk semua tipe HP. Selanjutnya, unfair advantage-nya, kita pelayanannya ramah dan cepat, memberikan saran dan rekomendasi desain yang sesuai untuk calon customer. Terus untuk customer segmennya, kita dapat yang kita segmenkan itu semua kalangan, semua pengguna gadget dari semua kalangan dan usia. Terus untuk channelnya, kita kerjasama dengan reseller, jadi semua teman-teman atau siapapun bisa jadi reseller di kami. Terus kita promosi di sosial media, ada IG dan Tokped. Terus
jual ya di marketplace, terus kita juga nawarin diskon dan promo seperti diskon gratis ongkir. Lalu untuk pay matrix-nya itu dapat kunjungi Instagram @bigcase_, terus pilih desain sesuai yang diinginkan dan tipe HP, kemudian lakukan pemesanan. Untuk cost structure-nya ada biaya untuk promosinya, terus biaya produksi sama biaya pengiriman. Revenue stream-nya, keuntungannya itu antara 10 sampai 20 ribu per piece. Terus setiap reseller yang pengen gabung, setiap menjualkan 1 piece itu dapat komisi sebesar 10 ribu. Ya. Oke. Sebelum teman-teman memberikan masukan, saya kasih masukan dulu ya. Ini untuk problemnya saya nggak masalah. Terus solutionnya itu, unique value proposition-nya. Nah, apa sih yang membuat orang lain itu beli case di kamu? Perasaan kan banyak juga penjual case ya, yang sejenis yang bisa memasukkan foto dan lain sebagainya. Yang unik buat kamu tuh apa? Kenapa sih konsumen itu harus belinya di kamu daripada yang lain? Coba itu nanti dijelaskan di unique value proposition, disebutkan di unique value proposition. Karena ini value proposition-nya masih sangat general sekali, ya. Masih general. Unfair advantage-nya, pelayan yang ramah, sepertinya semua all shop seperti itu, memberikan saran rekomendasi desain untuk calon customer juga kayaknya semuanya bisa. Nah, cari unfair advantage yang lain ya. Nah, ini customer segment semua pengguna gadget dari semua kalangan dan usia. Nanti untuk semuanya aja ya, untuk customer segment dikasih early adapter. Early adapternya siapa? Jadi walaupun semua kalangan kan, kalian pertama kali mau ke siapa nih? Ke teman-teman mahasiswa atau ke ke anak SMA kayak gitu, atau ke siapa kayak gitu? Siapa dulu kayak gitu yang mau dilayanin? Terus channelnya, oke. Ya, nggak masalah. Key matrix-nya itu ini ya, ukuran kinerja. Jadi misal kayak target loh. Target penjualan atau target membership atau target nah, atau target lainnya kayak gitu. Target, jadi bukan langkah-langkah pemesanan seperti ini. Revenue stream-nya itu bukan seperti ini. Jadi bisa dari penjualan atau sewa, kalau misal bisnisnya sewa, atau dari langganan. Baru misal dijelaskan seperti ini lebih baik lagi. Cost structure-nya nggak masalah, tapi dikasih nilai nominalnya kisaran berapa. Oke, untuk yang lainnya ada masukan untuk usaha Bigcase? Tadi kelompoknya ada semua ya? Rina, tadi yang menjelaskan Rina ya? Iya, Bu. Alvin? Ada semua. Alvin. Iya, Bu. Alvin. Terus Siva? Hadir, Bu. Oke. Ya, ada masukan? Ada masukan? Masa nggak ada? Temennya butuh masukan loh. Ya, Nggak ada? Intinya untuk kelompoknya siapa? Rina. Ini nanti kamu itu menghubungi pengrajin atau sebagai distributor atau reseller juga? Atau bikin sendiri nih? Gimana sih konsepnya? Sistemnya dropship, Bu.
Oh, kamu dropship. Berarti ada apa namanya? Kamu ada ada si pembuat pengrajin terus kamu ini ke tempat itu. Iya. Tapi bisa kan ngejualnya kan? Bisa Bu, bisa seluruh Indonesia Bu malah. Maksudnya ini bisa dijamin kan nanti ada revenue kan sampai akhir perkuliahan, karena jangan sampai kalian udah effort kalian tuh ini loh sia-sia kayak gitu. Ya Bu, insya Ada Allah. Bu. Soalnya kan pesaing kalian lumayan tuh toko-toko aksesoris terus online shop lain yang juga serupa. Kalian harus bisa merebut pasar mereka kayak gitu. Ya. Ya. Bisa ya. Oke. Jangan sampai nanti nggak ada progres loh, nggak ada. Untuk semuanya loh ini maksudnya. Ya. Untuk semuanya. Oke. Next one siapa ya? Nih, Pempek Yami, Miftahul Janah, single fighter, silahkan Mbak Miftahul Janah. Ya Bu, boleh minta tolong Bu untuk share. Ya, single fighter kita Mbak Miftahul, silahkan. Dari tadi kayaknya ceria terus nih, saya amatin. Semangat, positif. Ya Bu, untuk healing diri saya biar nggak takut Bu. Oke, silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih ya. Di sini aku mau jelasin Lean Canvas dari Pempek Yami. Nah, untuk problem sendiri itu yang pertama itu ada sering keteteran dalam pembuatan produk karena SDM yang kurang. Karena kan itu produksi sendiri, jadi itu kalau pas terjadi thinking, banyak yang order gitu sampai kayak 100 pieces gitu per hari itu mungkin keteteran. Untuk yang kedua itu untuk pengiriman luar kota itu masih terkendala karena produk itu hanya tahan 12 jam saja di suhu ruangan. Jadi kalau mau kirim ke Jakarta itu kemungkinan kalau sampainya bisa sehari itu nggak bisa tahan, jadi mungkin bisa basi ya. Jadi untuk pengiriman yang jauh-jauh itu belum bisa, masih terkendala. Nah untuk yang ketiga itu problemnya itu ada bahan baku ikan yang langka. Jadi ikannya itu harus PO dulu. Jadi kalau sampai kehabisan ikan ya kita kemungkinan tidak berjalan beberapa waktu gitu. Pokoknya tutup PO dulu lah kalau seumpamanya ikannya belum ready. Nah, untuk yang kedua itu ada customer segment. Nah, kalau ini customer segmentnya itu awalnya itu adalah semua pecinta pempek di Kota Sragen. Nah, tapi karena musim pandemi ini tuh orang-orang tuh banyak yang jadi orang-orang tuh jadi doyan makan semua, jadi kayak segmentasi pasarnya itu sekarang lebih luas gitu, lebih berkembang ke anak-anak, ke remaja, ibu-ibu bahkan gitu. Untuk yang ketiga itu unique value proposition, itu unique value-nya itu kami memudahkan para pencinta makanan pempek untuk mendapatkan pempek dengan harga murah namun rasanya mewah. Gitu. And then nomor 4 itu ada solutionnya dari problemnya tadi itu kemungkinan itu mencari pegawai jika pempeknya berhasil, maksudnya sukses lah mencapai target atau bahkan melebihi target itu mungkin akan mencari pegawai. Nah yang kedua itu pengiriman itu hanya dilakukan ke kota-kota terdekat. Kalau mungkin ada Fast Express ke Jakarta, kalaupun ada yang order dari Jakarta terus ada Fast Express yang cuma dari Sragen ke Jakarta cuma 8 jam gitu mungkin bisa ya. Cuma kalau kayaknya nggak mungkin juga. Terus untuk kekurangan bahan ikan sendiri mungkin kita akan melakukan PO jauh-jauh hari. Begitu.
Selanjutnya, unfair advantage itu memberikan kualitas makanan premium dengan memberikan kualitas makanan yang baik kepada konsumen. Yang baik itu maksudnya yang premium tadi. Jadi kualitas dari bahan-bahan makanannya itu lebih baik juga walaupun harganya cuma bisa dibilang murah begitu. Tapi itu bisa jadi pembeda dari yang lain gitu. Kalau biasanya pempek di pinggir jalan kan mungkin rasa ikannya kurang atau mungkin kurang yummy lah, nggak kayak pempek yummy gitu. Terus yang keenam ada revenue streams, itu keuntungan 3.000 per purchase itu untuk setiap PO bisa sampai 100 per hari. Mohon maaf, ini saya kurang mengerti yang revenue stream, mohon dipahami ya teman-teman. Untuk yang ketujuh itu ada cost structure. Itu yang pertama itu biaya produksi. Yang kedua itu biaya transportasi. Biaya transportasi ini biasanya kayak buat COD, terus buat pengiriman luar kota gitu juga. Kalau pengiriman luar kota ditanggung oleh reseller ya, tapi kalau pengiriman COD kayak gitu kita yang nanggung sendiri. Jadi itu nanti masuk ke biaya structure. Yang ketiga itu untuk biaya promosi, kayak ikut paid promote kayak gitu. Terus kayak biasanya kita juga menyewa jasa influencer kecil-kecilan di Sragen kan biasanya ada yang followersnya udah 11K gitu, bisa sih lumayan juga feedbacknya ke kita. Yang ke-8 itu ada key metrics, itu meningkatnya jumlah konsumen pada setiap PO. Yang kedua itu meningkatnya jumlah followers juga di sosial media Instagram Pempek Yummy. Nah, yang terakhir itu channels-nya itu, yang pertama itu reseller dari kota-kota terdekat seperti Pacitan, Karanganyar, Solo, terus di Blora juga ada, di Magetan juga ada. Terus yang kedua itu media sosial Instagram dan Facebook. Yang ketiga itu menyewa jasa selebgram tadi atau paid promote. Begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada yang salah kata-katanya. Ya, makasih Mbak Miftah. Ini usahanya udah jalan ya berarti ya? Iya Bu, udah Bu. Nah, bagus. Apa emang setiap hari sampai 100 sanggup berarti ya? Iya Bu, kalau kayak PO-nya jauh-jauh hari kayak buat Sabtu gitu bisa sampai 100 Bu. Bahkan 150 juga pernah Bu. Ya udah, alhamdulillah. Berarti udah siap lah, tinggal nanti bikin laporannya sama. Berarti pas mata kuliah ini harus lebih rajin lagi ya, bikin buka PO ya. Iya Bu. Ya, mungkin nanti untuk pengemasan sampai luar kota mungkin bisa belajar ya kayak atau gimana caranya jadi frozen food itu sepertinya ada deh cara-cara tips-tipsnya, itu kan bisa dipelajari di YouTube. Terus juga kakak angkatan kalian tuh ada yang jualan cireng ginuk itu sampai sekarang itu malah dia udah lumayan profitable, itu malah sudah ngirim ke luar kota untuk sistem frozen itu, dia kayaknya sudah berhasil. Nanti juga bisa belajar dari dia cireng ginuk itu, kayaknya udah lulus juga, tapi tempatnya tuh di belakang kampus kalau outletnya, tapi dia untuk sistem online-nya juga udah lumayan maju. Nah, ini untuk penyajian kanvasnya masih sama dengan yang lainnya ya, masih di problemnya itu bukan problem kamu, ini problemnya customer. Misal customer belum menemukan pempek yang enak atau pempek yang ada di pasaran itu keras atau ikannya nggak berasa atau harganya mahal atau empek-empeknya tuh apalah cukanya itu tidak memakai gula batuk linggau yang akhirnya rasanya tuh kurang seperti yang di Palembang, misal seperti itu. Problem yang disebutkan di lean canvas ini, jadi yang dihadapi oleh customer yang akibatnya
dari problem itu tuh menjadi peluang buat kalian untuk menawarkan produk kayak gitu. Jadi bukan problem kamu kayak gitu. Si investor nggak butuh problem kamu ya, problem kalian semua nggak butuh. Kalian itu datang sebagai problem solvernya customer. Makanya yang disebutin di poin ini adalah problemnya customer. Ya Bu, berarti salah semua Bu, Ibu. Nggak apa-apa, kan masih bisa diperbaiki. Nah, solutionnya berarti bukan ini ya. Ini problem. Tepatnya itu siapa yang komen juga sama aja kayaknya. Semuanya masih problemnya kebanyakan masih problem bisnis usaha kalian ya. Di Lean Canvas nggak butuh kita tahu problem itu. Yang kita butuhkan itu kalian tuh bawa solusi apa kayak gitu ya. Gitu. Ini kita investor tidak terlalu, atau kalian sendiri sebenarnya ini bisa nanti di di business plan ataupun di format yang lebih rinci yang bisa dijelaskan. Tapi untuk Lean Canvas solution ini adalah solusi yang dibuat untuk customer ya. Terus unique value proposition-nya. Nah, ini nggak apa-apa, rasa mewah dari sebuah empek-empek ya. Terus unfair advantage-nya ini Mbak Miftahul nanti bisa diperbaiki ya. Untuk unfair advantage-nya itu bukan kalimat pernyataan seperti ini, tapi lebih ke sumber daya apa yang kamu milikin. Misal tangan saya adalah tangan magic kayak misal tangan saya tuh magic, jadi pempek buat karena tangan saya itu memiliki kekuatan magic atau apa, menjadikan pempek buatan saya lebih enak daripada yang lainnya. Itu hanya bercanda. Intinya apa sih yang sumber daya apa yang kamu miliki yang itu tuh sumber daya tersebut itu berpengaruh terhadap penjualan, berpengaruh terhadap konsumen belinya di tempatmu kayak gitu kan. Misal unfair advantage-nya tadi tempatnya siapa ya, yang sistem pembayarannya itu bisa via apapun kayak gitu, ataupun unfair advantage-nya itu menggunakan gula batuk Linggo asli dari Palembang kayak gitu, yang itu mungkin di pempek di Sragen nggak pakai kayak gitu loh, atau misal pun pakai harganya mahal kayak gitu contoh. Nah, customer segmennya nggak masalah sih. Channelnya medsos, reseller, jasa endorse, selebgram, oke. Key metrisnya ini nanti ini aja, konsumen yang meningkat sebesar sekian per bulan kayak gitu. Misal terus jumlah follower meningkat sekian per bulan, misal seperti itu. Terus cost structure-nya nggak apa-apa, tapi ini dikasih kisaran nilainya aja ya. Iya Bu. Bisa biaya produksi itu kan ada tenaga kerja, ada bahan baku gitu kan. Transportasi kayaknya nggak terlalu bermasalah banget, gak usah dimasukin, nggak apa-apa. Cost structure-nya yang utama-utama aja. Terus revenue stream, jangan sebelum keuntungan jelasin dulu revenue stream-mu dari mana. Misal kamu jualnya franchise, berarti fee untuk franchise sama penjualan pempek kayak gitu. Contoh. Ya. Yep. Oke. Ini kalau jasa paket kirim yang luar kota itu ada Mbak, Paksel itu bisa 1 hari sampai. Tapi nggak tahu kalau dari Sragen ada apa enggak. Biasanya dia hanya menghubungkan kota-kota besar kayak Solo, Jogja, Solo, Bandung, Solo, Jakarta itu 1 hari ada yang Paksel namanya. Paksel itu jaminan 1 hari sampai. Oke, makasih. Yang lainnya ada tanggapan nggak atau masukan untuk Mbak Miftahul Jana, si single fighter yang insya Allah jadi entrepreneur sukses nih, menyaingi Nyonya Kamto ya. Amin. Siapa tahu loh di Sragen belum ada tuh yang pempek besar, apa udah ada?
Pesaing utamamu siapa? Pesaingmu. Nanti kan disebutin juga di problem di existing alternatif. Apa? Pedagang kaki lima yang depan SD. Oh, kaki lima. Nah, itu mungkin kan kaki lima itu kan mungkin dari sisi kebersihan kayak gitu kan. Nanti kalau bisa itu unfair advantage-nya apa namanya? Sterilitas terjamin atau apa gitu kan. Kamu bikinnya pakai sarung tangan sarung tangan pakai apa gitu kan. Ya. Pakai ini. Siapa? Ada tanggapan? Gak ada, Bu. Mas Billy? Berarti iya, Ding. Oh, berarti Miftah jaluk ditakon gue. Ini berarti enggak yang selanjutnya siapa ya? Saya belum, Bu. Kelompok saya, Bu. Iya benar. Ini ada bisnis, ada bisnis kandang ayam, tapi nggak ada nama kelompoknya ini. Kelompoknya siapa? Apa itu? Siapa? Koi, sorry. Makanan. Kandang siapa ya? Saya, Bu, Ganang, Bu. Ganang. Ganang ya? Oke. Ya. Ini nggak ada namanya, saya bingung nanti nilainya. Maaf, Bu. Ya, Bu, saya itu. Ya, silahkan Mas Ganang. Oh ya. Yang screen share-nya Ibu berarti? Ya, boleh. Screen share Ibu, ya. Ya. Betul. Ya. Bentar ya, Bu. 1 menit. Ya. Jadi gini ya. Langsung aja ya, Bu. Iya, langsung aja. Pertama, customer segment. Jadi orang-orang yang saya tuju itu orang yang hobi atau sedang memelihara. Bentar, kameranya dinyalain dong. Iya, Bu. Dari tadi yang ngomong mana ini? Ya. Cari. Ya, lanjut. Jadi gini. Ya. Jadi orang yang saya tuju itu orang-orang yang hobi atau sedang memelihara itu ayam hutan, ayam hias atau merpati. Bisa juga sih sebenarnya ayam-ayam yang lain, tapi kan itu ukurannya lebih kecil ya, dan juga bentuknya agak beda sama yang biasanya. Kenapa saya kepikiran itu, Bu? Karena dulu problemnya belum ketulis, Bu. Maaf, di sampingnya Kipates ya harusnya. Nah, masalahnya itu, saya pernah mau beli kandang ayam di Solo. Nah, itu harganya nggak lumayan sih, lebih mahal banget daripada di tempat saya. Dan kebetulan rumah nenek saya itu, belakang rumah nenek saya itu pengrajin kandang ayam. Nah, terus value proposition. Nah itu, jadi saya itu ingin menyediakan kandang ayam dari bambu yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk jaminannya, saya menjamin kandang tersebut aman sampai ke pembeli langsung. Jadi kalau misalnya ada salah satu ruji, salah satu pagarnya ada yang patah, itu saya ganti langsung. Jadi saya ganti langsung sama yang baru. Itu sebagai jaminannya. Terus channels. Nah, saya memasarkannya itu lewat Facebook, OLX, Instagram. Hanya 3 itu. Soalnya saya pernah coba lewat Shopee atau Tokopedia itu, masalahnya ada di pengiriman. Nggak ada yang support kayaknya. Saya cari-cari agak lama, nggak ketemu itu. Terus yang kelima, revenue stream. Untuk customer relationship-nya, saya memberikan harga yang di bawah pasaran. Jadi saya bertindak sebagai distributor dari Magelang ke Solo ya. Nah itu saya menawarkan harga yang lebih murah daripada yang di Solo. Soalnya di Magelang itu lebih murah. Memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Nah jadi ada beberapa orang yang kemarin kontak saya itu ingin beli banyak langsung untuk dijual lagi. Nah itu otomatis saya berikan harga yang lebih murah. Untuk key
key resource-nya itu ada di SDM sama kendaraan, biaya bensin sama bayar sopir ya. Jadi saya di rumah, dari sini saya cuma mantau dari rumah aja. Untuk kan dari sini, dari Magelang itu saya pesen terus diambil ya sama sopir ke Solo. Ke Solo itu kebetulan ada rumah kakak saya yang kosong, nah itu dijadiin gudang. Terus dari gudang itu untuk ke konsumen langsungnya ada 3 teman saya yang sudah saya ajak kerjasama untuk itu, Bu, untuk ngirim-ngirim kalau misalnya maunya pembelinya konsumennya COD, biar teman saya yang 3 yang di Solo itu mau untuk nganterin ke konsumen. Nah, cost structure-nya itu ya Bu, biaya transportasi, paket data karena saya benar-benar di rumah, jadi saya kontak-kontak ke teman-teman dan sopir, terus upah tenaga kerja, saya memberikan upah kepada teman-teman saya. Revenue streams-nya, saya menjual kepada konsumer akhir dan kepada reseller. Cukup ya, Bu? Ya. Oke. Ini berarti udah berapa lama, Mas Danang? Ya, itu saya mau beli kandang itu sebelum corona, sebelum diliburkan. Maret atau Februari ya. Pokoknya itu kan mepet-mepet. Tapi masih belum ada PSBB ya, Bu. Jadi ceritanya saya mau pelihara ayam di kontrakan, kan saya ngontrak di Solo. Nah, mau pelihara ayam hutan, terus saya mau beli ke pasar burung yang di belakang Tirtonadi itu, ternyata harganya mahal gitu. Oke. Berarti ini udah ada penjualan ya? Maret. Maksudnya udah ada pendapatan gitu udah? Sudah. Oke. Ya, Mas Ganas sebenarnya saya berapa? Per bulan itu saya jualnya sampai mungkin 30 sampai 40 kandang. Iya. Oke, bagus banget. Nah, Mas Danang, sebenarnya kamu tuh nggak salah, nggak ada problemnya. Karena memang kamu tuh pakainya BMC, bukan Lean Canvas. Oh ya, Bu. Kamu pakai bisnis model Canvas, jadi ya nggak apa-apa kalau mau pakai BMC, ya nggak ada problemnya. Memang isinya seperti ini dan kamu tepat juga karena kan kamu memang udah ada usahanya kan, jadi pakai BMC nggak masalah. Kalau yang wajib pakai Lean tuh emang usahanya belum ada kayak gitu sama sekali, itu pakai Lean saja saya sarankan. Tapi kalau udah ada pakai BMC nggak masalah. Ini udah benar kok ngisinya, key partnersnya oke, pengrajin kandang, sopir, key activitiesnya marketing, produksi oke, key resource-nya SDM sama kendaraan oke. Lalu proposition-nya mungkin dibuat yang lebih ini lagi ya, yang lebih enak gitu loh, alasan konsumen itu kenapa mau ke tempatmu ya gitu. Tapi kalau value proposition ya, Bu? Bisa cukup kayak gini ya nggak masalah sih, cuman kalau bisa kata-katanya tuh yang lebih canggih lagi ya, apa ya? Customer relationship-nya. Oke, jumlah customer relationship-nya nggak apa-apa deh kayak gini, oke lah. Customer segmen-nya, iya oke. Channel-nya, emang sih kalau kandang itu memang segmennya kebanyakan OLX ya, karena ya mungkin segmennya tuh bapak-bapak sih, lebih ke OLX ya, Facebook OLX kayak gitu. Iya. Bapak-bapak kebanyakan. Beda bapak-bapak kan mainnya OLX, Facebook kayak lah. Beda market sosial medianya. Dulu pernah saya ke Shopee. Enggak jadi. Dulu pernah di Shopee itu, Bu, gagal. Kurang karena ya? Karena pengirimannya itu mahal banget. Ya mahal banget. Mahal. Mungkin bisa Tokped atau Lazada atau apa mungkin tambahin. Ya, Bu, saya udah coba semua kan, Bu. Itu emang dimensinya kebesaran. Jadi hitungannya udah sampai mesin motor sama harganya. Oke. Key resource udah ya. Penjualan konsumen air, penjualan reseller, biaya transportasi. Kayak udah benar kok, BMC-nya bagus. Iya, Bu. Cuma cost structure-nya mungkin nanti dirinci kisaran ininya aja berapa kayak gitu ya.
paket Oh, data dikasih oh rincian. iya, Itu lebih dikasih. bagus lagi. Udah overall udah bagus. Terima kasih Mas Ganang. Mungkin ada yang lain yang ingin memberi Sama-sama, masukan Bu. pada Mas Ganang? Nggak ada? Belum. Belum? Oke. Ya. Saya matikan lagi ya, Bu. Iya. Emang dari tadi gambarmu nggak kelihatan, mungkin sinyalnya. Emang saya matiin, Bu. Yoga, Bu. Ini yang chat Yoga siapa? memberikan pendapat, Bu. Oh iya, Yoga mungkin bisa dicoba dibikin bongkar pasang dan dikasih panduan cara pasangnya biar dimensinya kecil. Mungkin Mas Ganang mau memberikan apa feedback? Silakan. Ya. Terima kasih Yoga. Sebenarnya itu emang saya lupanya menyampaikan. Ada sih sebenarnya, Bu. Tapi harga yang saya tawarkan emang beda ya, Bu. Hitungannya mahal dan saya belum coba pasarin lewat Shopee lagi sih, Bu. Untuk yang bongkar pasang. Sebenarnya ada produknya itu, tapi harganya itu 2 kali lipat. Tapi emang saya belum posting lagi yang di Shopee sama Tokopedia dan lain-lain itu. Ya. Ada lagi? Terima kasih Mas Yoga masukannya. Ada? Oke, sukses ya Mas Ganang. Dilanjutkan. Amin, Bu. Nah, sekarang kelompoknya Bagus Aldi Saryono, Naufal, Arfananda, Islanova, Rifka Hutajulu, Yoga Alif. Oke, mungkin nanti ini kan sambil nunggu ya, sambil nunggu kelompoknya Bagus Aldi. Ini masih ada 4 orang lagi karena waktunya terbatas. Mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Sambil nanti saya share di WA Group format untuk membuat bisnis plan. Ya, nanti bisnis plan coba disusun menggunakan format tersebut. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa di WAG ya. Nanti saya share untuk format bisnis plan-nya. Nanti untuk 4 kelompok lain minggu depan ya. Nah, yang lainnya yang sudah mendapat masukan untuk kanvasnya segera diperbaiki ya. Yang lainnya juga ketika sudah misal tahu ada salahnya di mana nih, yang lain, oh saya kok sama ya tadi salahnya di penyampaian problem, penyampaian di aspek yang mana yang salah, coba diperbaiki besok presentasinya yang sudah diperbaiki gitu ya. Boleh buka soalnya Bala, ya gimana? Itu. Bu tanya. Tuh. Solihah suaranya putus-putus. Torik gimana? Ya boleh direvisi gitu, boleh Bu, misalkan boleh. Maksudnya sekarang tuh yang kemarin sama yang sekarang tuh kan ada revisi, kalau boleh ya saya boleh. Usahanya direvisi juga nggak apa-apa. Kalau misal ada yang saya revisi usaha, nanti disampaikan aja yang mau revisi usahanya. Mungkin lihat yang lain, punya Mas Ganang kok lebih bagus, punya siapa, saya pengen yang profitable juga, kayak gitu. Misal ada yang pengen ganti usaha, silakan, yang penting dilaporkan ya. Karena nanti minggu keempat mungkin saya akan nagih semua kontak person atau platform-platform media sosial yang sudah disiapkan. Jadi nanti udah mulai bikin dari sekarang sosial media ataupun platform atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk usaha tersebut sudah mulai disusun profil usahanya.
Karena kan minggu keempat nanti saya juga akan menagih bisnis plan, ya. Bisnis plan nanti minggu keempat dikumpulkan. Ini minggu keberapa ini? 2 ya? Minggu ketiga kayaknya. Ketiga, berarti bisnis plan minggu kelima. Saya tagih bisnis plan minggu kelima, ya. Ya Bu. Ya, bisnis plan 2 minggu lagi. Minggu depan itu berarti presentasi ide, nanti saya juga jelaskan sedikit bisnis plan-nya biar nanti penyusunannya nggak salah. Tapi udah mulai disiapkan, nanti formatnya udah saya kirim hari ini, gitu ya. Baik Bu. Ya, Proposal itu akan. Ya, gimana? Yang proposal itu. Iya, proposal bisnis plan, rencana bisnis. Walaupun bisnisnya udah jalan, dibikin rencananya, ya. Rencana yang apa? Rencana idealnya itu seperti apa? Jadi itu kan harapannya itu dengan rencana bisnis itu kalian bisa mengajukan pendanaan ya di investor, ke investor. Misal di tempat kalian tuh ada orang kaya yang uangnya itu lebih-lebih kayak gitu. Nah, kalian ingin menjadikan dia sebagai mitra bisnis. Nah, caranya kan bawa bisnis plan itu kayak gitu. Bisnis plan-nya dipresentasikan. Nanti kalau invest di usaha saya nanti akan mendapatkan bagi hasil sekian kayak gitu. Ya, itu bisa bisa enggak. Yang jelas saya butuh bisnis plan karena bisnis plan itu biasanya menjadi alat buat buat pengusaha untuk mencari dana, baik dari investor apapun dari sumber dana yang lainnya. Ya, gitu. Jadi siapkan bisnis plan baik yang sudah ataupun yang belum. Ya. Apapun usahanya saya nanti minta bisnis plan-nya. Itu dikumpulkan di minggu kelima atau pertemuan kelima. Ini pertemuan ketiga, 4 pertemuan kelima. Ya. Waktunya gimana nih Mas? Bagus ikut minggu depan aja Pak ya? Nggak apa-apa ya? Waktunya sudah, ini kelompoknya. Bagus juga sudah mengantuk. Ya gimana? Apa udah siap? Saya pada belum siap yang lain. Oh gitu, iya. Karena dari tadi kalau ada ini ikut presentasi minggu depan aja ya. Nanti kalau ada revisi format untuk semuanya aja silahkan direvisi. Karena saya nanti nilainya yang revisi. Sayang kalau nggak direvisi berarti kamu punyanya Formisa masih salah. Punyanya kayak gitu. Jadi kita yang tadi udah mendapat feedback direvisi nanti kirim ke saya lewat ketua. Jadi biasa lewat ketua aja. Jadi biar filenya tidak tercecer gitu ya. Bu mau bertanya. Ya, silakan Mbak Dewi. Kan kalau yang revisi ada yang belum. Nah, itu pengumpulannya ke Ibu yang revisi awal dulu atau bagaimana? Atau nunggu semua dulu? Nggak apa-apa, gini aja, nunggu semua dulu aja deh, nggak apa-apa revisinya. Ya, tapi nanti besok ketika presentasi yang perlu ditampilkan yang revisi nanti berarti siap menampilkan ya, jadi jangan lewat saya karena kan saya punyanya file yang lama kayak gitu kan. Iya. Ya Bu, makasih. Ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Pokoknya saya masih membuka peluang kalau ganti bisnis masih bisa ya, asal ganti bisnisnya jangan nanti lewat dari minggu kelima. Ya Bu, travel Bu, travel. Itu namanya repot, itu kalian pusing sendiri nanti. Lainnya udah punya profit kayak gitu kan, kalian belum ada. Soalnya ada beberapa kasus yang ternyata nggak jalan bisnisnya, akhirnya gonta-ganti sampai kita nilainya bingung lah ini mau kemana arahnya. Makanya dari awal mumpung masih punya waktu ya, dimatangkan lagi kira-kira produk yang kamu yang kamu buat itu bisa dijual nggak? Jadi filosofi bisnis kan buatlah produk yang bisa dijual, bukan yang bisa kamu buat. Buat produk mah gampang ya, bikin coklat rasa pedes itu inovasi, tapi bisa dijual nggak coklat rasa pedes itu kayak gitu loh. Bisnis ALS. Reseller kadang, reseller kan. Ya gitu ya. ALS, bis. Ya intinya di mata kuliah ini yang penting kalian produktif dan produktif ya. Karena ukurannya memang selain dari proses kita lihat dari profitabilitas juga ya. Kalau profitabilitasnya jelek kan berarti prosesnya ada yang salah nih, ada yang nggak tepat ya.
Tapi tetap sih penilaian proses itu ada gitu ya. Untuk Mbak Laras minggu depan pakaiannya yang benar ya. Jangan kupluk loh. Iya lagi di gunung Ibu. Tuh kayak Mas Billy loh, rapi pakai batik ya. Itu Mas Torik juga jangan kaos oblong kayak gitu. Mas Bagus Bu, lebih rapi Bu. Ya lainnya kamera dinyalakan semua, saya screenshot segera biar cepat. Mas Bagus pakai jas. Ini jaket sebenarnya punya adik. Ya, screenshot semua. Iya. Bu, akhir Kak Binomo Bu. Stang. Islanova belum? Ya, Breda ya, sip. Bentar, ini baru yang pertama. Ya. Info balap lari. Itu sekarang ya, saya ngelaporin sendiri, bikin ini, aduh. Kalian ribet, yang ngajar juga ribet sama nih. Masa-masa kayak gini. Kita nggak punya admin yang bantu, jadi yang kasihan itu yang, ya mohon maaf, yang secara teknologi masih ini ya, kesusahan itu benar-benar berat laporinnya, karena lumayan ribet laporannya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat terus ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk kelompoknya 5 kelompok lagi ya, kasih masukan ke teman-temanmu ya supaya bisnisnya tuh bisa dijalankan. Selamat yang bisnisnya udah jalan kayak Mas Miftahul, Mas Ganang, dan mungkin ada lagi ya sebenarnya, tapi kan hari itu belum tersampaikan ya. Jadi selamat bagi yang jalan, ibaratnya udah bisa kipas-kipas lah ya. Udah open PO, tinggal ngelaporin kayak gitu. Jadi manfaatkan ya keistimewaan yang sudah bisnisnya udah jalan kayak gitu, berarti laporannya harus lebih bagus dong ya. Tuh, daripada yang masih teliti dari awal ya. Kayak itu aja. Jadi nggak usah gengsi mau bisnisnya apapun ya, nggak usah gengsi harus yang keren-keren, nggak usah. Yang penting tuh profit ya. Bahkan ada pengusaha yang saya lebih milih punya tenda kaki 5 yang penampilannya bahkan kumuh biasa-biasa aja ya, daripada saya memiliki kafe yang berkonsep unik tapi tidak profitable. Saya lebih milih punya tenda kaki 5 ya, cabangnya banyak tapi profitable daripada punya satu kafe yang unik yang ini tapi nggak profitable kayak gitu. Ya nggak usah gengsi, mau apapun usahanya silahkan ya dicoba. Itu saja dari saya. Direvisi yang baru boleh Bu, boleh Mbak Solihah, boleh sekali. Nanti boleh Mbak yang pada direvisi itu nanti silahkan ditampilkan di layar ya. Lebih baik lagi disiapkan PPT-nya untuk minggu depan gitu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu.